Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Prayuda dengan NIM 0702223128. Dan di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait aplikasi yang sudah saya bangun untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman mobile lanjutan. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait blok-blok yang sudah saya bangun untuk membuat aplikasi ini, saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan screen mirroring dari HP saya ya. Nah, di sini saya akan memasukkan NIM, nama kelas dan juga prodi serta stambuk. Untuk datanya yaitu data saya sendiri. Nah, sini kita masukkan nama kelas, kemudian prodinya apa, baru stambuk 2022. Dan sini saya input. Nah, di sini muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Nah, di sini langsung kita cek ke bagian Airtable dan juga Firebase. Nah, di sini di bagian Airtable datanya sudah masuk dengan NIM, nama, kelas, prodi, dan juga stambuk yang barusan kita buat. Kemudian di bagian Firebase juga datanya sudah masuk. Nah, kemudian sini saya akan menampilkan atau mencoba case yang diinstruksikan juga, yaitu memasukkan NIM yang sama. Sebelum itu kita refresh terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan datanya 0712223128. Namanya kita tes bebas saja. Ini prodinya juga. Oke, di sini coba kita input. Nah, di sini muncul pop-up NIM-nya telah terdaftar ya. Nah, di bagian Firebase ya, data yang barusan kita masukkan dengan NIM yang sama juga tidak masuk, begitu juga dengan di bagian Airtable. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menampilkan untuk bagian edit terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk bagian edit kita masuk dulu ke bagian view. Untuk bagian edit ada dua cara ya. Ini saya coba yaitu mengambil datanya dari Airtable terlebih dahulu. Dan di sini data Airtable sudah muncul, kita pilih. Baru di sini kita masukkan. Misal kita mau ngedit dia kelasnya jadi SI4. Ini kita klik dulu button editnya. Kita ganti SI4, baru stambuknya kita buat stambuk 2021. Baru kita klik simpan. Nah, di sini muncul pop-up ya, data berhasil diperbarui. Kita cek di bagian Airtable ya. Di bagian Airtable di sini untuk kelas juga sudah terganti menjadi kelas SI4 dan juga stambuknya 2021. Begitu juga di bagian Firebase juga terganti, ini kelasnya SI4. Kemudian stambuknya di stambuk 2021. Nah, kemudian sini saya akan menampilkan cara yang kedua ya. Di sini saya akan memuat data dari Firebase. Nah, di sini kita masuk ke bagian Firebase ya. Nah, sini sudah muncul data-data yang ada di Firebase. Kita klik. Baru di sini kita coba untuk mengganti jurusannya. Jurusannya ilmu komputer ya. Kita coba ganti jadi IKA 4 misalnya. Dan sini jika sudah kita klik simpan. Setelah itu muncul pop-up data berhasil diperbarui dan screen-nya kembali ke screen yang utama. Nah, sini kita cek datanya. Nah, ini dia udah ganti kelasnya menjadi kelas IKA 4 dan juga prodinya itu ilmu komputer. Sesuai ya. Nah, ini tadi ada IKA 4 dan juga ada ilmu komputer yang barusan terganti. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan untuk menghapus data ya. Dan sini kita tes dulu untuk menambahkan satu data random terlebih dahulu untuk kita ngetes untuk dihapus ya datanya. Di sini kita coba, misalnya ini kita masukkan NIM, namanya, kelasnya kelas SI3 misalnya, baru kita masukkan sistem informasi 3, baru stambuknya 2022 kita input dulu ya. Setelah kita input kita tes ya. Untuk bagian hapus juga saya buat ada dua cara ya. Yang pertama yaitu dari Airtable, kemudian yang kedua dari Firebase. Nah, sini di Airtable ya, kita pilih datanya, baru kita klik delete. Sebelum itu kita cek dulu ya, datanya udah masuk belum yang data yang kedua tadi.
Nah, ini data kedua tadi udah masuk ya. Ya, udah masuk di Airtable dan juga di Firebase. Sebentar. Nah, ini di Firebase juga sudah masuk ya. Nah, sini saya akan menghapus datanya. Eh, kita klik hapus. Dan sini akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Kita cek datanya. Nah, di Firebase sudah langsung terupdate ya. Begitu juga di bagian Airtable juga datanya langsung terhapus. Kemudian kita bakalan langsung tes di bagian yang ini. Di bagian nama saya. Tapi kita nge-view-nya dari view Firebase ya. Ini kita refresh dulu. Oke, kita klik view Firebase. Nah, oke, setelah masuk kita pilih datanya yang ingin dihapus ya. Kita pilih. Nah, sebentar, screen-nya belum berubah ya. Nah, ini setelah berubah, langsung kita klik delete. Muncul pop-up, kita klik ya. Nah, langsung kita cek di Airtable juga langsung datanya terhapus, begitu juga di Firebase. Nah, oke, setelah kita berhasil mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk blok-bloknya. Nah, di sini kita mulai dari screen yang pertama ya. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode baru yang saya tambahkan saja ya. Cuman kalau untuk di bagian kayak ini, when screen 1 dia manggil earname kolom dan lain-lain, itu karena penjelasan di semester lalu, jadi saya tidak menjelaskannya lagi. Namun ada beberapa variabel yang saya tambahkan ya, selain variabel untuk kolom-kolom database yang sudah saya buat tadi, ada nim, nama, kelas prodi, dan stambuk. Saya juga menambahkan yang namanya variabel tag ya. Di sini variabel tag saya set sebagai 0. Oke, kita lanjut yang pertama di bagian input terlebih dahulu ya. Tadi di bagian input ya, ini ada nim, nama, kelas prodi, dan juga stambuk. Ini saya membuat kondisi ya, jika di bagian text nim itu masih kosong, dia bakal muncul pop-up masukkan data nim, begitu juga hingga bagian stambuk. Ini kita coba ya. Misalnya ini udah kita buat 07 02 1023 misalnya A. Ini kita contohkan satu case saja ya. Nah, ini muncul pop-up masukkan data stambuk. Kenapa? Karena di sini kita set kalau data stambuk itu emang harus diisi yang ini. Dan juga ada request fokus ya. Tadi makanya kursornya langsung berarah ke stambuk karena kita buat request fokus di bagian sini. Begitu juga nanti jika selection yang di bagian sini, di bagian prodi maupun di kelas, nama, dan juga nim, jika datanya kosong, dia bakalan request fokus ke situ gitu. Cuman pop-up-nya aja yang menentukan data mana yang harus diisi. Oke. Kemudian sini if then ini saya menambahkan kondisi else lagi, else if ya. Jika ini untuk fungsi nim-nya itu udah terdaftar atau belum. Nah, di sini dicek ya, dicek apakah nim itu sudah terdapat di global nim. Nah, jika dia sudah ada, maka muncul pop-up-nya itu tadi nim telah terdaftar. Dan juga di sini saya tambahkan juga text nim request fokus agar langsung dia beralih ke kolom nim. Kemudian di bawahnya ya, setelah semua kondisi ini terpenuhi, maka dipanggil call CRUD. Nah, ini seperti di penjelasan semester lalu ya. Pastikan kalian sudah ngeset di bagian ini Airtable CRUD, kalian sudah memasukkan API key, base ID, dan juga tabelnya gitu. Oke, kita lanjut ke bloknya. Dan sini saya memanggil call CRUD ya, yaitu membuat baris baru. Nah, ini kolom name-nya disesuaikan ya. Di sini sesuaikan nim-nya huruf besar semua, nama, kelas, prodi, stambuk awalannya huruf besar. Nah, di sini kita sesuaikan ini nim, nama, kelas, prodi, stambuk. Untuk isinya ini value. Value-nya itu yang udah kita buat. Misalnya tadi ada di bagian text nim, nama, kelas, dan juga SPN prodi untuk di bagian prodi tadi. Yang ini SPN prodi. Kemudian ada stambuk juga.
Nah, ini adalah fungsi untuk memasukkan datanya ke Airtable. Nah, karena instruksi dari Pak Alda itu memasukkan datanya langsung ke dua database, yaitu ke Airtable dan juga Firebase. Di sini saya juga membuat fungsi call Firebase database 1. Nah, di sini kita lanjut ke bagian call Firebase database 1. Bentar, saya cari bloknya. Nah, yang ini. Setelah tadi semua udah dipenuhi, ya, kita udah memasukkan kondisi dan juga udah memasukkan data ke Airtable, lalu kita memanggil yang ini, call Firebase database 1 di bagian sini. Nah, ini saya membuat kondisi jika tidak kosong value dari yang sudah dipanggil tadi, atau jika dia tidak ada di jika dia tidak ada di bagian value, dia akan muncul pop up NIM telah terdaftar. Dan juga sama, ini case-nya sama ya, untuk agar NIM-nya itu nggak boleh double, sama seperti fungsi yang ini tadi di Airtable. Nah, ini fungsi untuk di bagian Firebase. Nah, jika semua kondisi ini terpenuhi, maka kita panggil ya Firebase database 1. Nah, sebelum itu pastikan juga Firebase database satunya ini udah di set, yaitu dengan Firebase token dan juga Firebase URL yang udah kita peroleh dari Firebase ini tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti di YouTube Pak Alda. Kemudian kita kembali ke bloknya, yaitu di sini kita akan store value ya. Value-nya itu apa? Tag-nya apa? Nah, sini kita masukkan tag-nya itu berupa NIM. Ya, makanya tadi setelah kita masukkan nama, misalnya ini kita masukkan nah ini, makanya tag-nya ini berupa NIM. Kenapa? Karena di sini saya set tag-nya itu berupa NIM ya. Kemudian value to store. Value to store-nya apa? Value to store-nya ini kita masukkan adalah data NIM, nama, kelas, prodi, dan juga stambuk yang kita sudah masukkan tadi. Seperti ini tadi. Ini saya masukkan contoh ya tadi. Ada NIM, nama, kelas, jurusan, dan juga stambuknya. Kemudian ada kondisi kedua ya. Di sini adalah jika Firebase database 1 yang kan kita ini tadi udah menginput datanya itu sudah berubah ya. Dan sini kita akan ada kondisi di mana dia mengambil tag ya, di mana tag ini sama dengan text name yang udah diinputkan tadi. Lalu jika kondisi ini terpenuhi, maka ini untuk kolom NIM, nama, kelas, prodi, dan juga stambuk langsung kosong. Ya, tadi kan ini ada isinya nih, misalnya tadi isinya ada 0702221023 yang di sini. Setelah kita klik input, maka yang di sini semua langsung kosong datanya, beserta yang di bagian spin prodi ini juga langsung kembali ke pilih. Nah, di sini adalah fungsinya. Baru muncul call notifier, data berhasil ditambahkan. Nah, itu untuk fungsi notifikasi setelah datanya berhasil ditambahkan, baik itu ke Airtable maupun ke Firebase yang barusan saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke kondisi kedua ya, di bagian edit. Untuk edit tadi kan ada dua cara ya. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari cara yang pertama ya. Cara yang pertama juga bloknya sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Alda pada semester lalu. Yang ini one screen satu initialize sampai dengan air stambuk. Ini tergantung berapa jumlah kolom yang ada di table database kita. Nah, ini juga jangan lupa kalian tambahkan untuk bagian air name, air nama, kelas, prodi. Tinggal disesuaikan aja API key, base ID, dan juga table name-nya apa gitu. Oke, ini untuk view ya. Ini setelah kita view, ini ada kondisi di mana set untuk ini baik itu nama, kelas, name, dan juga stambuk itu di false kan. Ini fungsinya untuk yang di bagian sini tadi ya. Sebentar. Sebentar ya. Ini karena belum di refresh jadi dia agak agak nge-lag. Bentar, saya coba buka lagi. Oke. Ini saya coba connect lagi ya.
Ini saya coba refresh terlebih dahulu. Nah, oke, ini di view ya. Nah, ini saya udah ngetik di bagian NIM dan juga di bagian nama dan lain-lain. Itu nggak bisa terklik karena di bagian sini udah kita set dia kolomnya itu bisa diklik atau enggak. Nah, ini kita buat false, makanya dia tidak bisa diklik. Nah, ini untuk isinya, karena apa isinya ini langsung terisi NIM, nama kelas, prodi, dan juga stambuk, karena dia mengambil datanya yang udah di set di bagian atas tadi, yang di bagian sini. Parasnya dia udah di select list item. Nah, ini dia masukkan global NIM, nama kelas, prodi, dan juga stambuk ke kolom-kolomnya, makanya kolom-kolom ini langsung terisi. Kemudian fungsi yang kedua ya, fungsi kedua yaitu button edit ya. Di sini seperti yang di bagian sini tadi. Oke, ini ada kondisi pertama ya. Jika NIM-nya itu belum dipilih, maka akan muncul pop-up pilih data terlebih dahulu. Dan sini saya contohkan ya. Nah, ini ketika datanya kosong seperti ini, kita klik button edit. Nah, ini akan muncul pilih data terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita belum memilih datanya. Oke, kemudian yang kedua yaitu else if, kita tambahkan kondisi lagi jika teks button edit itu sama dengan edit, maka yang udah kita set di bagian ini tadi untuk NIM, nama kelas, dan juga stambuk kita set menjadi false, kita truekan terlebih dahulu agar bisa diklik. Nah, di sini misal saya pilih ya, di bagian ini kan tadi belum bisa diklik ya, itu kita klik edit terlebih dahulu, maka dia bisa terklik. Nah, ini oke. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu di sini saya kan tadi saya bilang di awal saya ada membuat variabel baru, yaitu ada yang bernama variabelnya itu tag yang ini. Baru saya menggunakannya ya di bagian edit ini. Fungsinya untuk apa? Nah, ini saya akan jelaskan. Nah, ini yang pertama adalah set global tag to txt name. Nah, jadi isi apapun yang ada di kolom name ini akan masuk ke variabel global tag. Setelah kondisi ini terpenuhi, saya akan memanggil airtable ya, call CRUD untuk mengupdate row by number. Ya, ini dia mengambil row numbernya dari view yang dipilih barusan ya. Misalnya kita pilih yang view untuk data dengan NIM ini tadi, maka dia akan mengupdate ya, ini sama seperti fungsi di bagian input di awal tadi. Dengan isinya apa? Dengan isinya juga sama seperti di input, yaitu kolom-kolom yang udah kita perbarui ini tadi. Nah, baru ini adalah fungsi untuk mengupdate data di airtable ya. Kemudian gimana sih agar data yang di Firebase juga ikut berubah? Padahal ini ngambil datanya itu dari airtable. Nah, di sini saya menggunakan ya Firebase 2, dan sini saya membuat lagi ya. Di bagian ini saya menambahkan lagi ini Firebase 2. Sama halnya dengan Firebase 1, saya hanya mengcopy Firebase token dan juga Firebase URL-nya, hanya saja untuk membedakan fungsi yang akan dipanggil di blok nantinya, yang ini. Nah, karena dia nggak bisa dipanggil sekali dua ya, untuk Firebase database ini tadi, makanya saya buat satu lagi. Dan sini saya memanggil ya, call Firebase database 2. Sama fungsi seperti input tadi, dia akan mencari terlebih dahulu Firebase 2. Sebentar, ini saya cari dulu. Nah, yang ini. Got value. Nah, di sini adalah ada kondisi ya. Jika NIM-nya itu telah terdaftar, maka akan muncul pop-up NIM telah terdaftar. Ini kondisinya sama seperti di bagian input tadi ya. Kemudian karena di Firebase itu nggak bisa langsung mengupdate kolom yang ada di table, maka kita akan mengclear dulu tagnya. Nah, tadi tagnya kan udah jelas ya, tagnya itu adalah NIM ya. Kita sudah set tadi tagnya itu sama dengan set get global tag ya. Setelah tagnya itu di clear, lalu dia akan nge-store ulang data apa yang dimasukkan. Makanya tadi datanya itu langsung masuk ya ke dua database sekaligus. Ini ada tagnya juga sama, tagnya itu berupa NIM dengan value to store-nya itu apa, ada NIM, nama, kelas, prodi, dan juga stambuk, seperti yang sudah saya demokan tadi.
Nah, kemudian setelah ini semua sudah berhasil, semua semua kolom yang udah terisi tadi langsung terset menjadi 0, kosong seperti di bagian ini. Ini kita coba edit ya menjadi kelasnya itu AB. Kita klik simpan. Nah, ini langsung kosong semuanya. Ada NIM, nama, kelas, pilih prodi. Ini yang spinner tadi ini juga langsung berubah menjadi pilih, dan stambuknya juga berubah menjadi datanya itu kosong. Dan juga ini langsung terhapus data yang lama dan terstore data baru yaitu AAB ya. Nah, ini langsung di Airtable dan juga di bagian Firebase juga terubah. Oke, lanjut. Setelahnya yaitu muncul pop-up data berhasil diperbarui. Kemudian di bawah kondisinya sama, hanya saja jika tidak memenuhi kondisi yang ini, get tag tidak sama dengan get global tag, maka akan kita panggil ya clear tag sama yang fungsinya ini hingga ke ini data berhasil diupdate. Ini caranya nanti tinggal di copy aja di sini. Misalnya ini add to backpack dari sini, baru nanti tinggal kita kopikan yang di bagian bawahnya. Ini adalah kondisi untuk mengedit data dari button ini, dari button view Airtable. Nah, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan gimana sih fungsi dari melihat data dari Firebase ya. Dan di sini bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini ya. Jika Firebase diklik, maka dia akan membuka screen lain yang bernama screen read ya. Yang ini. Kita klik view Firebase. Tap. Nah, dia akan beralih ke screen read ya, yang ini. Ini juga udah berganti ke screen read ya. Ini kenapa data yang di awal itu langsung muncul list, karena di bagian awal ya, di bagian awal di sini saya udah ngeset untuk vertical listnya ini yang muncul. Nah, ini vertical list data. Tapi untuk vertical editnya kita set false. Kenapa? Karena di sini kita harus memilih datanya terlebih dahulu ya. Oke, lanjut untuk fungsinya. Yang ini fungsinya sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Alda ya. Ini ada Firebase text 1 colon 3 views, dan saya ada menggunakan beberapa variabel tambahan ya. Yaitu ada global tag, global old name untuk NIM yang lama, kemudian ada raw air, target key, dan juga IDX. Oke, kita lanjut ke fungsi yang pertama. Setelah datanya ini kita pilih ya. Ini sebentar ya, screennya belum berubah. Nah, ini ya fungsinya. Ini fungsinya sama seperti di bagian screen yang sebelumnya tadi ya. Jika datanya belum dipilih, dia akan muncul pop-up pilih data terlebih dahulu. Sama juga case-nya ya. Di sini ada jika button editnya ini sama dengan edit ya. Jika diklik maka ini saya membuat set global old name. Ini global old name adalah untuk menyimpan variabel untuk menyimpan NIM yang lama. Dan sini maka itu saya buat set global old name to text name ya. Kemudian ini untuk set text name, nama kelas tambuk ini juga true. Kenapa? Karena tadi di sini dia juga dibuat menjadi false. Bentar ya. Nah, ini ada di penjelasan YouTube Alda sebelumnya. Oke, ini jika ini diklik ya di bagian edit ini, kenapa dia berubah menjadi simpan ini? Karena di sini kita set button edit text to simpan. Oke, selanjutnya ini kondisinya sama seperti di bagian input Airtable sebelumnya ya. Jika datanya itu kosong, baik itu nama NIM, nama kelas, dan juga prodi serta stambuk jika itu kosong, maka muncul pop-up masukkan data NIM ya. Di sini coba kita kosongkan ini. Simpan. Nah, ini kan muncul pop-up masukkan data stambuk. Dan untuk kliknya atau kolom yang aktif langsung masuk ke stambuk itu karena ada request focus. Ini sama fungsinya seperti fungsi Airtable sebelumnya. Kemudian di sini ada set global target key ya.
Di sini saya memasukkan set global target key ini untuk isinya yaitu global name yang udah kita set di bagian atas ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita memanggil fungsi call air name. Ini sama seperti screen sebelumnya ya, kita juga tambahin call air name di sini ya. Dengan mengcopy langsung saja API key, base ID dan juga table name-nya yang sama ya, pastikan tidak ada yang berbeda. Oke, setelah itu kita lanjut ke fungsi call air name. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini. Dan sini adalah yang pertama yaitu saya mengset ya global ID X to index in list global target key yang udah kita set di bagian sini tadi. Nah, ini kita jadikan listnya itu menjadi get values ya. Nah, kemudian fungsi selanjutnya di dalam if kita buat lagi kondisi jika dia mengambil persamaan global IDX itu sama dengan 0 ya. Baru kita panggil set global row air ya, ini variabel yang udah kita set di bagian atas tadi. Ini global row air kita panggil agar isinya itu seperti isi set global IDX. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil data name ya, atau data name yang sudah dijadiin value. Nah, kemudian setelah semua kondisi terpenuhi, kita panggil CRUD. Nah, di sini juga sama ya, kita jangan lupa panggil CRUD di sini. Pastikan juga API key, base ID dan juga table name-nya sama. Lalu kita buat row number-nya apa? Nah, ini yang berbeda. Nah, ini jadi fungsi semua variabel baru yang saya buat tadi untuk mengambil row number untuk mengupdate data yang ada pada Airtable. Nah, di sini. Untuk kolom-kolomnya sama dan juga isinya values-nya itu sama. Nah, dan juga di sini kita memanggil Firebase Database 3 untuk mengupdate data yang ada di Firebase. Nah, maka itu kita masuk lagi di Firebase Database 3 ya. Kita udah membuat juga ini Firebase Database 3 dengan token dan Firebase URL-nya. Kemudian di sini kita membuat ya, jika kondisinya NIM-nya itu telah terdaftar, maka akan muncul pop-up NIM-nya telah terdaftar. Kemudian sama seperti fungsi dari bagian view Airtable tadi, di bagian view Firebase ini juga kita fungsi untuk mengupdate kolom yang ada di Firebase itu sama, yaitu kita nge-clear tag-nya terlebih dahulu, ya, clear tag yang NIM tadi, baru mengupdate tag-nya itu dengan tag yang baru yang udah kita masukkan di bagian sini, ya. Nah, di sini misalnya nanti kita buat ya, ini ada NIM, ini Stambuk 2022. Kita buat 2023 aja. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, setelah semua kondisi ini terpenuhi, kita set ini text NIM, nama, kelas, prodi, dan juga ini Stambuk harusnya. Nah, ini text Stambuk juga menjadi 0. Seharusnya ini boleh dikosongin sebenarnya ya. Cuman ini karena biar rapi aja, kita udah set kita kosong, kemudian kita set untuk enable dari NIM nama kelas yang ini agar tidak bisa diklik lagi itu menjadi false. Lalu button editnya juga kita kembalikan ke teksnya itu menjadi edit, baru muncul pop-up data berhasil diperbarui. Ini coba kita simpan. Nah, bentar. Nah, ini muncul pop-up data berhasil diperbarui. Dengan NIM yang ini kosong, baru untuk Stambuk juga sama ya. Ini error karena masih belum di refresh ya. Kita kembali ke bagian read tadi. Nah, sini jika dia berhasil, dia akan beralih langsung ke screen 1 sama seperti video yang saya demokan tadi ya. Kemudian di sini juga sama ya, clear tag di bagian ini. Ini tinggal di copy hingga di bagian sini. Penjelasannya sama. Oke. Kita kembali ke bagian screen 1. Nah, ini. Bentar ya. Ini sepertinya belum connect. Saya connectkan ulang terlebih dahulu ya. Dan QR code.
Nah ini. Oh iya, tadi data yang sebelumnya udah kita ganti, yaitu stambuknya kita ganti jadi 2023. Pastikan di Firebase dan juga di Airtable itu juga sudah terupdate ya untuk stambuknya. Kemudian untuk langkah terakhir, yaitu saya akan menjelaskan blok untuk hapus ya, di bagian hapus. Bagian hapus juga sama caranya, bisa dari view Airtable, bisa juga dari view Firebase. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian view Airtable terlebih dahulu. Ya, di sini kita sama seperti biasa, kita pilih datanya ya. Lalu di bloknya kita bakal ke bagian sebentar ya. Yang ini. Jika sudah dipilih ya, ini kondisinya sama seperti di bagian edit tadi. Jika belum memilih akan muncul pop-up pilih data terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik button delete yang ini, delete, maka akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data yang ini. Untuk title-nya dikosongin dan pilihannya ya atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah ya ini, setelah kita milih ya notifier 1 yang muncul tadi, jika pilihannya iya ya, kita bakal set global tag. Nah, ini global tag variabel yang udah kita set baru tadi di bagian atas. Kemudian kita panggil call CRUD untuk delete row-nya. Nah, karena ini dia mengambil datanya itu dari list speaker ya, jadi tinggal dipanggil aja view selection index-nya. Nah, ini karena saya membuat dua kondisi, ingin menghapus di Airtable dan juga di Firebase ya. Kita akan clear tag. Ini tag yang bakal kita clear itu yang mana? Nah, itu get global tag. Jadi kita bakal nge-clear tag dengan NIM yang sama yang kita pilih dari speaker tadi. Lalu muncul alert data berhasil dihapus dan juga kolom NIM hingga kolom stambuk itu menjadi kosong. Nah, sini kita klik ya. Nah, ini data berhasil dihapus dan ini kolomnya menjadi kosong semuanya. Kita cek di Firebase ya, kita pastikan datanya udah terhapus dan juga di Airtable datanya juga sudah terhapus. Nah, sini kita coba masukkan data terlebih dahulu, data random ya. Kita refresh dulu. Sebentar ya. Sepertinya ada ngebug lagi. Oke, ini kita masukkan 022 random aja ya. Nah, ini kita akan menjelaskan ya dari view Firebase juga ya. Kita kembali lagi ke ini ke Firebase ya. Kita beralih ke Firebase dan memilih datanya. Bentar, lagi loading. Nah, ini sebentar ya, mirroringnya belum berubah. Nah, ini NIM, nama kelas dan juga prodi sudah tampil. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk buttonnya ya. Kita cari dulu. Nah, ini button klik ya. Fungsinya sama yang di awal tadi, harus memilih data terlebih dahulu dan memunculkan show dialog ya. Kalau kita pilih ya, nih, jika kita pilih ya, kita memanggil terlebih dahulu clear Firebase database 3 ya. Ini Firebase database 3 yang ini ya, yang udah kita set token dan juga URL-nya, kita panggil ya. Baru sebentar. Kita Firebase kita panggil untuk clear tag. Clear tag-nya apa? Kita bakalan nge-tag clear tag untuk NIM yang ada di global tag yang udah di set sebelumnya tadi, yang berisi NIM. Nah, jadi dia akan menghapus ya data dengan clear tag yang sesuai dengan NIM. Oke. Selanjutnya kita bakal memanggil rdelete untuk menghapus data yang ada di Airtable. Nah, di sini juga kita tambahkan, jangan lupa rdelete untuk API key, base ID dan juga tabelnya. Kemudian setelah semua kondisi ini terpenuhi, kita bakal mengosongkan lagi nih. Kita bakal mengosongkan lagi
datanya ya. Kemudian untuk teksnya itu bisa diklik lagi atau enggak, kita false-kan lagi ya. Notifier 1 ini juga datanya berhasil dihapus, muncul pop-up. Nah, ini kita klik delete ya. Ini tadi bentar. Ini yakin ingin menghapus data, titlenya pesan ya atau tidak. Jika kita klik ya yang ini, maka dia akan mengeksekusi semua blok yang udah kita set. Di sini kita klik ya. Yap, di sini muncul data berhasil dihapus. Kita kembali ke bagian sini. Yap, datanya di Firebase dan juga di Airtable ini harusnya udah terhapus. Ya, ini datanya sudah terhapus. Baik, segini saja. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.